Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Lause Ana ya. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak memuji Tuhan. Dan anak-anak yang di rumah harus memuji Tuhan dengan sukacita ya. Walaupun kalian di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, tapi dalam memuji Tuhan kita harus dengan senang, dengan semangat ya. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah bisa ikut Lause berdoa. Kita ambil sikap doanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, semoga anak-anak yang di rumah tetap menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan menjadi anak yang taat. Ampuni dosa yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak di rumah kita mau memuji Tuhan, yaitu nomor 23, kerja buat Tuhan Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu Manise, panggil kita semua, terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Kerja buat Tuhan terlalu Manise, walau pikul salib terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Oke anak-anak, selanjutnya kita mau memuji Tuhan yang kedua. Kita buka nomor 43. Nomor 43, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke anak-anak, pujian kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diharap anak-anak di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Dadah. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di hari ini pelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikuti Lause untuk berdoa. Allah Bapa,
Kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti. Ampunilah dosa, kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Wahyu. Apa? Wahyu. Sekarang udah Wahyu yang ke-8. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar dari Wahyu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya kan? Terus hari ini kita akan belajar tentang materai yang ketujuh dibuka. Sebelumnya kita ada belajar tentang materai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuka materai. Tahu kan materai kan? Materai itu adalah yang memateraikan, yang mengesahkan bahwa suatu itu akan terjadi. Suatu hal itu sah akan terjadi ya. Itu artinya materai. Dengan cara mudahnya kayak gitu. Jadi ini materai yang ketujuh. Ketika materai yang ketujuh dibuka, di sini Wahyu pasal 8 ya. Materai yang ketujuh terbuka. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh ya, anak domba membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi anak-anak, di sini kita lihat bahwa pas ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh ya, yang terakhir ya, materai yang ketujuh, materai yang terakhir, maka sunyi senyap di surga. Di sini dia bilang sunyi senyap. Kamu tahu kan sunyi senyap? Di mana tidak ada suara. Nah, ketika Lause lagi rekam ini kan, di sekitar Lause banyak suara, ya kan? Kalau sunyi senyap artinya tidak ada sedikit pun suara. Misalnya seperti pada malam hari, nggak banyak kendaraan yang lewat lagi kan, di 12 malam sudah tidak ada lagi yang, tidak banyak kendaraan. Ada beberapa kan yang lewat motor gitu kan, tapi tidak banyak. Nah, sunyi senyap di sini artinya tidak ada sama sekali suara ya. Di mana? Di surga. Kamu tahu gak? Di surga itu tidak pernah sunyi senyap. Dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang, surga itu tidak pernah sepi, tidak pernah sunyi senyap. Ya. Jadi di sini dia bilang ketika materai yang ketujuh dibuka, sunyi senyap. Artinya tidak ada suara sama sekali. Selama berapa lama? Setengah jam kira-kira lamanya sunyi senyap. Nah, anak-anak, kalau misalnya di surga tidak sunyi senyap, apa sih yang terjadi di surga? Di surga itu adalah tempat di mana malaikat-malaikat itu memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, bernyanyi seperti kita ya, menyanyi tadi kan kita baru nyanyi. Nah, memuji Tuhan. Jadi itu di surga kita juga memuji Tuhan. Kamu bayangin, kamu senang kan memuji Tuhan? Nah, nanti di surga kita juga memuji Tuhan. Kalau kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Di sini malaikat juga memuji Tuhan, juga menyembah Tuhan, berdoa ya kan? Kita kayak berdoa gitu kan sama Tuhan sekarang. Jadi seperti itu menyembah Tuhan ya. Terus habis itu dia bilang, kenapa sunyi senyap di surga? Karena di sini ada tandanya. Kenapa? Pas materai yang ketujuh dibuka, sunyi senyap. Jadi artinya untuk mendengarkan doa-doa orang yang disiksa sama orang-orang jahat ya, bisa terdengar suaranya, bisa terdengar sesuatu hal yang lebih jelas. Kita ketika diam, kita bisa mendengar
suara burung, ya kan? Nah, itu artinya mesti ketika sunyi senyap kita mendengar sesuatu hal yang lain yang biasanya kita nggak perhatiin dengan seksama, tapi ketika kita diam, kita bisa dengar ada suara di sekitar kita ya. Ah, itu artinya sunyi senyap, malaikat bisa mendengar, Allah bisa mendengar sesuatu. Mendengar apa? Mendengar teriakan orang-orang yang berdoa kepada Allah ya. Terus ayat yang kedua, lalu aku melihat ketujuh malaikat, ada 7 malaikat ya. 7 malaikat ini yang berdiri di hadapan Allah, nih 7 malaikat ini di depan Allah berdiri, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, kepada mereka diberikan 7 sangkakala atau dibilang kayak trompet gitu ya. Sangkakala itu biasanya orang Israel tuh sangkakala tuh dari, tahu gak tanduk? Tahu kan tanduk yang kayak kambing gitu kan? Ada tanduknya kan? Yang di hutan ada tanduknya. Nah, ini kebanyakan trompet atau sangkakala itu dari apa? Dari tanduk hewan ya. Jadi seperti itu. Tapi kita nggak tahu ini gambarannya sangkakalanya seperti apa ya pas di sini. Nah, dikasih 7 sangkakala. Ayat ketiga. Maka datanglah 1 malaikat lagi yang lain ya. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Nah, pedupaan emas ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Nah, malaikat ini dia bawa pedupaan emas yang berisi apa? Kemenyan. Kemenyan itu, kamu ingat gak cerita Tuhan Yesus ya kan? Yang waktu dia masih baby, ya kan? Ada orang Majus datang, dia bawa kemenyan, ya. Itu melambangkan apa? Doa, apa? Melambangkan doa. Jadi di sini juga malaikat ini membawa kemenyan. Artinya dia kemenyan ini menyimbolkan doa ya. Doa siapa? Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah, anak-anak, berarti malaikat itu membawa kemenyan. Jadi kemenyannya itu dibakar. Itu simbol dari doa-doa orang-orang kudus. Artinya orang kudus apa, tahu gak? Orang kudus adalah orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kamu udah percaya Tuhan Yesus belum? Kalau kamu udah percaya Tuhan Yesus, berarti kamu orang-orang yang kudus. Berarti kamu orang-orang kudus yang seperti ini, doa-doa orang kudus. Jadi, malaikat ini membawa doa-doa, ya kan? Kemenyan ini pas asapnya naik artinya apa? Doa orang-orang kudus ini didengar, ya kan? Ingat kan? Tadi ada keheningan supaya doa dari orang-orang kudus ini didengar sama siapa? Allah ya. Jadi artinya sunyi senyap ini supaya doa siapa? Orang-orang kudus terdengar. Terus ada apa lagi? Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparnya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi di sini lihat 5. Dia dikasih api di mezbah ya kan, terus dilempar ke bumi ya kan. Terus maka meledaklah bunyi guru. Tahu bunyi guru? Yang halilintar kalau kamu misalnya lagi hujan, kamu lihat ada kayak kilat gitu kan, petir tuh. Nah, ada suaranya kan? Pernah dengar suara guru gak? Suara petir. Petir kan yang kayak kilat gitu kan. Nah, itu halilintar. Kalau guru itu suaranya. Kamu takut gak ketika ada suara guru? Kadang-kadang seram ya kan? Suaranya sangat besar kan? Sangat kayak besar banget, kayak deket banget gitu kan? Padahal dia di atas langit kan? Tapi kita bisa dengar sangat bung gitu kan? Sama kayak sangat besar. Nah, kamu bayangin di sini juga ketika kemenyan itu dibakar kepada Allah, terus ada bunyi ini, bunyi guru, halilintar ya kan? Kayak hujan tau kan? Terus apa yang terjadi? Ada juga gempa bumi. Pernah gempa bumi gak?
goyang semuanya. Semua pajangan bisa apa? Bisa copot ya kan? Semua kursi bisa goyang, air bergoyang, semuanya bergoyang. Itu gempa bumi. Jadi ketika malaikat kasih kemenyan dari orang-orang kudus ini diterima, ya kan? Artinya bunyi ini, bunyi Guru Hamba Halilintar, Allah terima doa mereka. Allah apa? Mendengar dengan baik doa-doa orang kudus. Jadi pelajaran kita hari ini apa sih? Lause, maksudnya apa sih? Untuk dibilang ada sunyi senyap dan juga ada kemenyan, ya kan? Bawa kemenyan. Artinya apa? Ketika ada sunyi senyap di surga, Allah mendengar doa-doa orang kudus. Ya, Allah selalu mendengar doa-doa orang kudus, yaitu kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu bukan anak-anak Allah, kamu bukan orang-orang kudus, kamu doanya tidak didengar. Ya, jangan mau sampai kamu nggak didengar suaranya sama Allah. Jadi kita belajar di sini bahwa kita percaya bahwa kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah jadi orang kudus, doa kita akan didengar. Ya, pernah gak doa kalian didengar sama Allah? Pernah gak Allah menjawab doa kalian? Pernah ya, lo saja pernah dijawab ya kan? Misalnya kalau lo sakit gitu kan, lo doa, Tuhan tolong sembuhkan saya dari misal sakit demam gitu ya. Tuhan jawab doa. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu harus yakin Tuhan tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap kayak kita, dia nggak pernah capek dengar doa kita ya. Jadi anak-anak, jangan takut, jangan segan untuk doa sama Tuhan. Kalau kamu sedih, kalau kamu lagi takut, kamu lagi sakit, kamu doa sama Allah ya. Seperti ini. Tuhan Allah mendengar doa-doa orang kudus ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang Wahyu 8 tentang materai ke-7 dibuka ya. Materai ke-7 dibuka artinya 7 sangkakala diperkenalkan. Jadi ketika materai yang ke-7 dibuka artinya 7 sangkakala dikasih ya. Oke? Jadi kita sudah belajar hari ini yang singkat ini. Lausa harap kalian mengerti ya bahwa Allah mau mendengar doa-doa kita, doa orang-orang kudus ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar bagaimana ada materai ke-7 dibuka, di mana ke-7 sangkakala diberikan. Dan juga kami tahu di surga ada keheningan, sunyi senyap selama setengah jam. Yang berarti bisa Allah mendengar doa-doa kami, doa-doa orang kudus yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang kudus yang menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami benar-benar percaya dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke ya, minggu depan lagi kita belajar lagi, oke? Dah.